Aruna, selamat datang kembali di Aruna 9 Podcast, tempat kita ngobrol seru seputar teknologi, pendidikan, dan inovasi bareng narasumber-narasumber kece tentunya, dan tentunya juga bersama dengan saya, Gisela Begitu Venetia Derek, sebagai host pada siang hari ini. Di episode keempat ini nih, kita akan bahas tentang bagaimana program teknik elektro Universitas Esa Unggul punya strategi pengembangan jangka panjang yang bukan hanya keren di atas kertas, tapi tentunya juga relevan dengan kebutuhan dunia nyata sekarang nih teman-teman. Dan tentunya kita akan ditemani ngobrol bareng dengan narasumber kita yang super duper luar biasa, yaitu Bapak Dr. Insinyur Pawenari MT MPM IPU ASEAN Engineering dari Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. Halo Bapak, kita ketemu Halo, lagi. ketemu lagi Gisel. Luar biasa Bapak. Bapak udah siap untuk ngobrol-ngobrol Pak? Siap. Oke, Pak, kita mau ngobrol tentang yang tadi saya udah sempat mention tentang pengembangan nih Pak, pengembangan prodi kita. Nah, kalau bicara tentang pengembangan prodi, pasti ada arah jangka panjang yang disiapkan. Pastinya ya Pak ya, kita setuju sama hal itu. Bicara tentang secara umumnya nih Pak, strategi umum apa yang sedang dan akan dijalankan oleh Teknik Elektro Universitas Esa Unggul ke depannya nih Pak? Ya, baik ya Gisel. Halo teman-teman Aruna 9 ya, kita ketemu lagi di episode yang keempat ini ya. Betul Alhamdulillah, sekali. kemarin kita udah melewati episode 1, 2, 3. Ini adalah pengembangan strategik dan pengembangan ke depannya ya. Kita udah bicara dari sisi akademis, kita udah bicara dari sisi teknis, kita juga udah bicara dari sisi kerjasama, kemitraan ya kemarin. Sekarang dari sisi pengembangan. Kita ketahui bahwa teknik elektro ini memang seperti yang kita bicarakan di awal ya, bahwa kebutuhannya sangat banyak sekali dan memang dibutuhkan ya. Dibutuhkan dan kurang ya tenaganya. Kita tahu nih perkembangan dunia ini sekarang ini mulai dari apa namanya pengolahan sampah, waste to energy, gitu ya. Jadi ada juga factory vehicle, hidrogen saat ini, EBT ya, PLTA, PLTS, carbon capture termasuk di tabung listrik ya. Nah itu sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia ini perkembangannya. Makanya teknik elektro ini diharapkan bisa mengisi kekosongan tenaga ahli di bidang yang saya sebutkan tadi. Nah, sehingga diharapkan teknik elektro di Esa Unggul ini tidak hanya meluluskan sarjana teknik elektro, tapi juga menspesifikkan keilmuan mereka untuk pengembangan yang saya sebutkan tadi. Karena dari sisi dunia industri saat ini itu, kalau kami bisanya mengenalnya namanya ABCD. Apa tuh ABCD? Saat ini kan lagi musim AI. A-nya itu AI, Artificial Intelligence ya. AI. Yang kedua adalah B-nya apa? Blockchain. Ya. Blockchain. Yang ketiga apa? Cloud computing ya. Yang keempat adalah D-nya adalah data mining. Jadi sekarang ini perkembangan dunia itu memang ke arah seperti itu, tidak lagi elektro zaman dulu ya, lampu, motor listrik gitu ya, lampu motor listrik, jadi perkembangan ke sana udah mulai ke smart energy, apa namanya pengembangan. Ya harapannya lulusan S1 elektro ini nanti bisa mengisi pos-pos digitalisasi yang ke depan seperti itu. Ya. Bila perlu kita bikin S2 teknik elektro nanti ya. Amin ya. Semoga bisa ya Pak. Ya. Tapi berarti meng-highlight bahwa teknik elektro itu bukan cuma bahas tentang listrik Ya, listrikan lampu aja, doang, lampu tapi rumah doang ya. tapi sekarang juga udah membaut ke AI AI dan dan lain saya sebutin tadi ya. sebagainya gitu. Karena benar juga nih sobat-sobat Aruna, kalau misalnya kalian berpikir, oh teknik elektro itu cuma di listrik doang, enggak ya teman-teman. Tadi yang sudah seperti di-mention oleh narasumber kita juga, kalau kedepannya teknik elektro itu juga banyak hubungannya sama AI nih. Karena apalagi udah serba canggih ya Pak di mana-mana sekarang. Nah, untuk kita move on nih Pak ke pertanyaan kedua dan selanjutnya, bagaimana prodi mempersiapkan lulusan agar kompeten dan tentunya siap bersaing di bidang-bidang seperti electric vehicles, terus juga energi terbarukan dari limbah hingga telekomunikasi dan serta sektor ketenaga listrikan. Ya, itu tadi yang saya sebutkan tadi ya. Untuk mengisi pos-pos kebutuhan saat ini, coba aja dilihat sekarang kalau kita buka di iklan lowongan kerja ya. Tidak lagi dibutuhkan sarjana elektro, hanya pengalaman di bidang penerangan ya, industri. Jadi itu tadi yang saya sebutkan. IoT, ya, Internet of Things, Big Data, dia punya pengalaman, virtual reality, VR, ya, cyber security, apalagi simulation, ya, sehingga kita didik mahasiswa kita bisa mengisi pos-pos tadi. Caranya bagaimana? Tidak hanya dosennya yang memiliki pengetahuan itu,
juga kita cari dosen praktisi dari kemitraan. Nah, tadi kemarin di podcast kita ketiga ya, Iya. sudah ada 5 mitra perusahaan yang siap berkolaborasi untuk mendidik teman-teman kita ini, mahasiswa, untuk melakukan sertifikasi di bidang keahlian tadi, Betul. baik di industri tersebut. Saya juga lupa ada satu, saya kemarin udah MOU, kerjasama dibantu oleh PT Krakatau Daya Listrik ya. Nah, kayak Krakatau Baja Industri juga, itu juga udah siap membantu. Keren sekali ya, Pak. Membantu. Artinya mahasiswa ini nanti tidak hanya belajar dari sisi akademik sama apa namanya praktisi saja, tapi dari sisi bentuk terutama yang ini ya tadi PT Sirka sama PT apa namanya itu yang tadi kita sampaikan Simen Teknindo itu bicara itu tuh mengenai elektrifikasi yang dalam bentuk digital ya tidak hanya elektrik konvensional saja. Nah itu untuk menjawab kolaborasi dengan industrinya ya. Wow, luar biasa sekali ya. Berarti buat sobat-sobat Aruna nih, buat kalian yang masih takut dan ragu, tentunya tadi statement dari narasumber kita tentunya bisa meyakinkan kalian kalau ke depannya kalian nggak perlu takut-takut lagi karena tentunya Teknik Elektro Universitas Esa Unggul itu udah banyak merencanakan rencana-rencana ke depannya yang luar biasa buat teman-teman kalau misalnya kalian ngambil Teknik Elektro di Universitas Esa Unggul. Nah, Pak Wenari, kita mau nanya lagi nih Pak, dari sisi internal nih Pak. Bagaimana Prodi Teknik Elektro memastikan dosen dan tenaga pendidik memiliki kapasitas yang tinggi? Karena tentunya kan untuk menjadi sebuah sarjana dari Teknik Elektro tentu harus diajari oleh orang-orang yang ahli ya Pak. Untuk mengimbangi tuntutan teknologi dan industri yang terus berkembang saat ini. Ya mungkin tadi awalnya Bapak sudah mention ya, tapi apakah dari Prodi Teknik Elektro itu sudah memastikan sendiri Pak bahwa yang akan mengajar mahasiswa-mahasiswa ke depannya adalah orang-orang yang tentunya ahli di bidangnya? Iya betul, memang kelebihan teknik elektronya Esa Unggul itu seperti saya sampaikan kemarin ya di beberapa podcast, kita juga punya dosen praktisi yang memang dari dunia industri, ya dari PLN, dari industri-industri lainnya, Simen Teknindo, Puslindo. Nah itu mereka sudah memiliki pengalaman tidak hanya akademisi, tapi memang dari sisi praktisi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak harus mengikuti alurnya kedosenan ya di Dikti ya. Dikti mewajibkan dosen itu harus memang memiliki sertifikasi kompetensi, baik dia mulai dari serdosnya, sertifikasi dosen, jabatan fungsionalnya mulai dari asisten ahli, lektor kepala, sampai guru besar ya. Nah, kita juga menyiapkan itu sehingga prodi teknik elektro yang berada di bawah Fakultas Teknik itu biasanya juga melakukan mengevaluasi dosen ya dari sisi BKD namanya, beban kerja dosen, sehingga dosen-dosen itu juga diberikan kompetensi sesuai dengan kebutuhan saat ini ya, tidak hanya elektro saja sih sebenarnya, semua Fakultas Teknik juga melakukan evaluasi terhadap kebutuhan dosen tersebut ya, tapi khusus yang elektro kita berfokus pada EBT untuk pengembangan ke depannya, elektrifikasi ke depannya. Wow, keren sekali Pak. Berarti tentunya bukan yang abal-abal ya Pak, yang tentunya Iya semua sudah dong. sertifikasi Iya dong. gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang bertanya-tanya, dosennya abal-abal nggak? Enggak dong teman-teman ya. Tadi sudah dijawab oleh narasumber kita kalau dosen-dosennya sendiri bahkan udah punya sertifikasi sendiri yang tentunya itu bisa jadi penilaian yang unggul. Karena belum tentu semua universitas bisa kayak gitu. Nah untuk selanjutnya nih Pak, mengenai masalah akademik. Nah, pengembangan reputasi non-akademik kan juga penting nih, Pak. Nah, kegiatan seperti apa yang sedang dijalankan untuk mengangkat branding prodi teknik elektro baik di tingkat kampus ataupun eksternal nih, Pak. Karena kan kalau kita melek nih, Pak, sekarang tuh nggak bisa cuma akademik, Pak, tapi harus balance juga sama non-akademiknya. Ini menarik nih, Pak. Mungkin Bapak boleh mention sesuatu yang mungkin, ini belum saya mention nih dari kemarin-kemarin. Iya, betul ya. Jadi, walaupun kita bicara non-akademik, tapi tetap mengarah ke elektrifikasinya ya. Ya, saya kemarin udah izin sama Pak Rektor, sudah bicara juga. Salah satunya nanti kita akan kembangkan di depan ini nanti ada SPKLU. Apa tuh, Pak? Stasiun penyedia kendaraan listrik, pengecasan. Pengecasan tenaga listrik. Itu nanti akan menjadi akademik, non-akademik. Ya, kenapa? Dari situ kita mahasiswa ataupun dosen elektro bisa belajar ke bersinergi untuk SPKLU tersebut,
dari sisi komersial juga kita bisa mengembangkan berjualan atau mobil bisa lewat ke tempat kita ngisi di kita sini ya. Betul, betul, Pak. Itu juga dari sisi akademik dan non akademik. Jadi secara komersialisasi. Kita juga bisa mengembangkan saat ini kan EBT adalah solar panel ya. Iya. Nah, solar panel kita bisa pasang di sini. Sekaligus promosi sebagai juga kita manfaatkan solar panel itu untuk penerangan. Pada saat siang hari kita juga pakai energi PLN lagi, kita pakai energi solar atau matahari. Nah, di sini juga bisa menjadi ajang praktikum mahasiswa. Nah, itu secara nggak langsung itu menjadi komersialisasi juga. Nah, yang ketiga bisa juga kita nanti mengembangkan pengolahan sampah. Jadi sampah di lingkungan di sini kita kumpulkan, kita olah menjadi yang namanya biomasa atau dijadikan listrik, ya, dijadikan sumber apa namanya bahan bakar itu ya, Iya, Pak. dijadikan biomasa. Wow. Jadi itu sebenarnya akademik yang dinon akademikan ya, tapi itu menjadi nilai jual baik mahasiswa, dosen dan lingkungan ya. Nah, Betul, itu kita tapi kembangkan. saya setuju sih Pak sama yang tadi Hmm. yang mengenai sampah dan biomasa ya Pak, karena itu kayaknya sangat-sangat bisa berpengaruh tuh Pak, apalagi kan di lingkungan kampus, Betul, betul. mahasiswa nggak lepas Pak yang namanya dari jajan setiap Iya, hari, betul. sampah Betul. ada di mana-mana, tapi mungkin dengan cara yang Bapak bilang tadi itu Iya. tentunya bukan hanya membantu lingkungan kampus juga, tapi membantu mahasiswa-mahasiswa untuk praktek lebih kreatif lagi Betul, betul, pastinya. betul. Nah, terakhir nih Pak, sebagai pertanyaan penutup dari saya, kira-kira bagaimana nih Pak, peran jejaring yang sudah dimiliki Universitas Esa Unggul berkontribusi pada penguatan dan keberlanjutan program studi ini di masa depan? Tentunya Ya, pastinya ada nih Pak keberlanjutan program studi ini dong Pak. ya betul. Jadi Esa Unggul ini terkenal ya dengan alumninya yang luar biasa hebat-hebat ya. Luar biasa, betul. Saya Ya, setuju saya sama hal sering itu. melihat ya alumni Esa Unggul jadi pejabat di mana, jadi pejabat terakhir saya lihat di Pertamina kalau nggak salah yang terbaru ini ya. Human Capital manajemennya Pertamina, kalau nggak salah ada yang di PLN, ada yang di Telkom, itu cukup banyak. Nah, jejaring ini kita selalu berkomunikasi ya dengan bagian hubungan alumni, dengan bagian Desa Unggul selalu berkomunikasi mengajak mereka untuk sharing session ya, juga kalau ada kebutuhan kolaborasi dengan mahasiswa atau dengan dosen, ini yang kita pupuk ya. Mahasiswa saya juga ada kan, kebetulan saya juga ngajar ya di S2 S3, itu ada yang jadi direktur operasional di tadi Krakatau Baja Listrik. Nah, itu jadi Luar mahasiswa kita biasa. juga. Nah, ini bisa kita jalin ya jejaringan sehingga paling tidak tempat di mana kita bisa menyalurkan mahasiswa kita yang magang. Nggak usah susah-susah ada nyari tempat magang atau praktek atau penelitian karena jejaring ini sudah kuat ya. Dan alhamdulillah Esa Unggul saya lihat sudah mempunyai nilai lebih ya dari sisi jejaring ini sehingga kita bisa kembangkan. Jadi adik-adik kelas yang mau lulus atau yang sudah lulus itu nggak usah kemana-mana, sudah ada ini ikatannya Jejaring gitu. sosialnya lah Gitu. ya. Itu lebih baik ke depannya. Luar Mbak Gisel ya. biasa. Berarti Esa Unggul bukan hanya good dalam fasilitas, dosen, pengajaran, tapi juga Iya. untuk jejaring alumni juga luar biasa banget loh Sobat Aruna. Wah, nggak terasa ya Pak, obrolan kita ternyata sudah ada di penghujungnya Iya. nih. Dari obrolan hari ini kita bisa lihat bahwa Prodi Teknik Elektro Universitas Esa Unggul tuh benar-benar nggak main-main dalam menyiapkan masa depan. Bukan cuma soal kurikulum atau fasilitas, tapi juga strategi besar, membangun kompetensi di bidang energi baru, kendaraan listrik, riset unggulan, hingga kekuatan jaringan alumni. Nah, Bapak, saya mau berterima kasih banyak atas ketersediaan Siap. waktunya, sudah mau berbicara dengan saya dan tentunya sobat-sobat Aruna. Iya. Dan terima kasih sudah mendengarkan episode keempat kali ini. Stay tune terus di podcast-podcast selanjutnya di Aruna 9 Podcast. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.